Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Desaviantari Kusmadewi dengan NIM 25110111105 dari kelas BKC dengan mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Prof. Dr. Ikotet Darsana MPD dengan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai studi kasus pada pertemuan ke-14 yang berjudul Saya Baik-Baik Saja. Bimo, siswa kelas 10, datang ke ruang BK karena dipanggil guru. Ketika ditanya, "Apa masalahmu?" Bimo menjawab singkat, "Tidak ada, saya baik-baik saja," sambil menunduk dan menghindari kontak mata. Ada pula 3 pertanyaan dari studi kasus tersebut. Pertanyaan yang pertama, keterampilan attending apa yang harus konselor lakukan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah berikan 3 pertanyaan terbuka yang sesuai. Dan yang terakhir adalah buat 1 contoh refleksi perasaan. Jadi pendapat saya mengenai studi kasus tersebut dengan pertanyaan-pertanyaannya adalah yang pertama, keterampilan attending yang harus dilakukan oleh konselor adalah yang pertama adalah kontak mata, yang dimana konselor harus mampu menjaga kontak mata yang lembut, tidak mengintimidasi dan sesuai dengan budaya. Karena Bimo menghindari kontak mata, konselor dapat memulainya dengan kontak mata yang minimal dan perlahan meningkatkannya untuk menunjukkan keterlibatan dan penerimaan. Yang kedua adalah postur tubuh, di mana konselor harus menggunakan postur tubuh yang santai namun fokus. Misalnya, sedikit mencondongkan badan ke depan. Yang dimana yang berguna untuk menunjukkan minat dan kesediaan mendengarkan. Konselor juga harus menghindari melipat tangan dan kaki yang dapat diinterpretasikan sebagai sikap yang tertutup. Lalu yang terakhir adalah bahasa tubuh, yang dimana konselor menggunakan bahasa tubuh ini yakni dengan cara mengangguk secara berkala untuk menunjukkan bahwa konselor sedang mengikuti ucapan dari Bimo dan memberikan ruang bagi Bimo untuk merasa nyaman. Tentunya sikap ini harus menciptakan suasana yang aman dan terbuka. Lalu pada pertanyaan yang kedua adalah buatlah 3 pertanyaan terbuka yang sesuai. Jadi pertanyaan yang pertama adalah dari apa yang guru sampaikan, seperti ada sesuatu yang membuat Anda merasa perlu datang ke sini. Apa yang sedang Anda rasakan tentang panggilan ini, Bimo? Tentunya pertanyaan ini fokus pada perasaan terkait situasi saat itu. Lalu yang kedua, jika Anda merasa baik-baik saja, bolehkah Anda jelaskan lebih lanjut hal apa yang membuat gurumu merasa perlu memanggil Anda ke sini hari ini? Tentunya pertanyaan ini mengalihkan fokus dari masalah pribadi ke konteks panggilan. Lalu pada pertanyaan yang ketiga yaitu, saya lihat Anda sedikit menunduk saat berbicara. Apa yang sedang Anda pikirkan atau yang Anda rasakan saat ini? Tentunya pertanyaan ini langsung merujuk pada perilaku nonverbal yang dilakukan oleh Bimo. Lalu pada pertanyaan yang ketiga adalah membuat contoh refleksi perasaan. Refleksi perasaan dari konselor yaitu, meskipun Anda bilang baik-baik saja, dari cara Anda menjawab dan menunduk, sepertinya ada perasaan cemas atau mungkin sedikit tertekan yang sedang Anda rasakan. Apakah benar begitu? Baik, itulah pendapat dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, ataupun tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.